Halo teman-teman, salam. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Video ini adalah tentang bagaimana cara membuat lightbox atau jenis kesenian yang sering saya post di Instagram saya maupun di grup Facebook. Jadi di video ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap designing, yang kedua adalah tahap paper cutting, ketiga kita menyiapkan box, yang tahap keempat terakhir adalah perakitan semua modul. Step pertama ini kita mendesain menggunakan software bebas, sebenarnya softwarenya apa aja. Saya sudah membuat 6 layer. Nah, kita breakdown aja biar lebih jelas. Nah, ini adalah tampilan layer pertama. Satu hal yang penting di sini adalah adanya frame. Frame ini adalah untuk nantinya merekatkan kardus yang digunakan sebagai penyekat antar frame. Ini layer kedua. Ini adalah Luffy layer kedua, sama menggunakan frame juga. Dan ini layer ketiga, efek api. Ini tidak menggunakan frame karena ini efek khusus. Jadi nanti efek api ini akan saya tempelkan di frame di layer yang keempat. Ini layer keempat, itu kapal Mary. Sama, harus selalu pakai frame untuk merekatkan antar layer. Dan ini layer kelima, tidak pakai frame, sama dengan efek api, ini efek asap. Dan ini adalah layer keenam atau background, karena ini layer terakhir. Sebenarnya bebas mau berapa layer bisa. Pola. Nah, caranya akan saya tunjukkan. Nah, kita harus melakukannya per layer ya. Jadi misal ini layer pertama, kita pilih Magic Wand Tool, kita klik di warna hitamnya, lalu delete. Setelah terhapus, klik kanan dan pilih Make World Path. Oke. Nah, setelah itu terbentuk path dan kita tebalkan dengan menggunakan pen tool, klik kanan, stroke path, pensil, pilih pensil ya. Oke. Nah, kalau sudah jadi, tinggal di save. Dan nanti bentuknya akan seperti ini. Ini saya sudah buat ke 6 layer, ini sudah saya buat path. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi jika sudah berbentuk seperti ini, bisa kita print tanpa menghabiskan banyak tinta. Yang jelas tadi jangan lupa, yang paling penting adalah frame ini untuk menempelkan antar layer. Jaraknya bisa variasi 1 cm sampai 1,5 cm. Bisa juga nggak berbentuk frame, mungkin berbentuk pohon, potongan tiang atau apapun, bebas sebenarnya. Karena dalam seni nggak ada batasan. Gitu aja teman-teman. Nanti kalau misal masih ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Guys, ini adalah tahap kedua setelah desain. Nah, di tahap kedua ini teman-teman harus memotong-motong kertas secara manual. Nah, caranya gimana? Pertama, teman-teman setelah tadi mendesain, bisa mencetak atau print hasil desainnya di kertas HVS ukuran 70 GSM atau 80 GSM.
Pertama ada kertas ivory 350 GSM. Kertas ini sangat tebal, biasanya digunakan untuk layer pertama yang jauh dari lampu LED, sehingga ini bisa menghasilkan efek siluet yang sangat bagus karena cahaya tidak menembus. Yang kedua ada kertas art karton 310 GSM. Ini lebih tipis dari kertas ivory tapi masih cukup tebal. Nah, ini biasanya digunakan untuk layer di tengah sampai mendekati ke lampu LED. Untuk toolsnya, di sini saya pakai X-Acto knife, ukuran mata pisaunya 11. Bisa dilihat di sini keterangannya, 11 di mata pisaunya. Ini untuk memotong kertasnya, dan usahakan selalu pakai mata pisau yang baru untuk membuat karya yang baru, karena ini cukup cepat tumpul, dan kalau tumpul hasil potongannya akan jelek dan lebih susah. Lalu ada juga staples, ini untuk memasang hasil print ke kertas ivory maupun kertas art karton. Ada juga di sini ada mistar, ini untuk membantu dalam memotong garis lurus yang panjang. Lalu untuk alasnya saya pakai cutting mat. Jadi dari 6 layer, satu layer saya pasang di kertas ivory karena ini layer pertama. Lalu 2 layer saya pasang di kertas art karton, dan sisa 3 layer tidak saya pasang di kertas ivory maupun art karton karena memang saya membutuhkan kertas yang tipis untuk efek khusus. 2 hours later. Nah guys, balik lagi. Ini setelah kita melewati proses paper cutting. Jadi 6 layer tadi sudah saya potong sesuai pola yang sudah saya desain sebelumnya. Setelah ini kita masuk ke tahap ketiga, yaitu kita bikin box dari kayu. Bisa juga box dari kardus atau dari bahan yang lain sih, tapi saya lebih prefer dari bahan kayu karena lebih awet. Ini boxnya sudah saya buat. Nah, ini adalah sekilas tampilan boxnya. Ukurannya untuk bagian dalam adalah sekitar 30 cm dikali 22 cm. Nah, kenapa saya buat ukuran demikian? Karena ukuran kertas yang dipakai adalah A4. A4 adalah 29,7 dikali 21. Jadi saya menyisakan ruang. Konstruksinya sendiri ini dibuat first stack atau 45 derajat. Tujuannya biar memperindah tampilan. Jadi nggak terlalu kelihatan sisi sambungannya kalau dibuat first stack. Ini simple, hanya dengan paku tembak dan lem, sedikit lem di bagian dalam, sekitar 6,5 cm. Ya, jadi nanti ketebalan kertasnya nggak boleh lebih dari 6,5 cm biar masuk ke dalam. Nanti juga akan ditambah kaca di bagian dalam sini. Nah, itu untuk bingkainya. Lalu ini untuk list kayu. Nah, karena pakai list, jadi fungsi list ini adalah untuk menahan kaca. Jadi kita masuk ke tahap finishing. Untuk alat-alatnya ada wood filler, ada juga
cat water base dari Propan. Jadi cat ini bukan cat yang berbahan dasar thinner, tapi ini campurannya air, lebih eco-friendly. Lalu ada juga amplas, bisa 240, bisa 400. Oh, ada juga KP untuk mengaplikasikan wood filler dan lem, kalau orang bilang lem Korea. Ini untuk menempelkan list ke dalam bingkai. Ada juga kuas nanti untuk aplikasi cat water base. Ya, keempat sisinya sudah saya aplikasikan dengan wood filler. Cuman bagian dalamnya memang nggak perlu, karena nantinya juga nggak akan bisa tersentuh orang. 2 hours later. Balik lagi, ini setelah kita amplas, yang penting juga di bagian tepi ini, biar nggak terlalu tajam, bisa kita amplas juga. Ini saatnya kita mengecat dengan cat water base. Nah, ini tampilan catnya seperti ini. Kita aduk dulu, ukurannya air sebesar 10%, jadi ini by volume tapi ya. Semisal kita pakai catnya 1 liter, berarti pakai airnya 100 cc. Kan saya coba perlihatkan kira-kira caranya seperti ini. Harus sesuai searah dengan arah serat kayu ya. Kenapa kok nggak dikasih warna duku? Warna duku tuh warna solid ya, putih, hijau, biru, atau warna apapun, karena katanya lebih menarik bagi orang. Nah, kalau buat saya sendiri, saya lebih suka warna natural, jadi warna asli kayu. Kenapa? Karena kayu adalah sumber daya yang sangat susah, semakin susah untuk didapat. Bahkan perusahaan-perusahaan mebel pun di Indonesia semakin kesini semakin sedikit yang menggunakan kayu asli. Kebanyakan sekarang sudah pakai papan olahan, semisal multiplex, particle board, dan untuk tampilan kayunya mereka menggunakan HPL atau vinil yang berbentuk serat-serat kayu yang cantik. Ya memang secara tampilan itu bagus tampilan kayunya, tapi sekali lagi itu bukan kayu asli. Nah, itulah kenapa saya lebih suka pengecetan menggunakan warna yang natural atau clear bening. Saya ingin menampilkan bahwa ini menggunakan kayu asli. Ini adalah tampilan bingkai setelah tadi saya cat keempat sisinya ya. Jadi catnya cukup tipis, nggak perlu terlalu tebal. Halo guys, sekarang kita masuk ke step keempat, yaitu perakitan untuk layer-layernya. Nah, alat-alatnya di sini ada beberapa. Pertama, untuk menempelkan antar layer, saya menggunakan lembaran kardus setebal 5 mili. Ya, ini yang baru ya, jangan kardus bekas ya, untuk menjamin kualitasnya. Nah, ini setebal 5 mili, nanti kita potong-potong selebar 1 cm, karena lebar dari frame yang saya buat ini sekitar 1,5 cm. Jadi kita buat untuk pembatasnya dari kardus ini selebar 1 cm biar nggak kelihatan dari luar. Nah, untuk memotongnya kita butuh cutter, lalu pensil mekanik untuk menandai, dan mistar.
sekarang kita masuk ke tahap perakitan dari lampu. Ini masih masuk ke tahap keempat sih, perakitan. Cuman kalau tadi perakitan layer, sekarang kita merakit pencahayaannya. Nah, ini menurut saya adalah tahap yang paling susah di antara semuanya. Kalau sudah pernah dibuat sebelumnya mungkin sudah tahu ya pencahayaannya yang pas yang bagaimana. Cuman kalau memang belum pernah dibuat, nah itu adalah PR baru buat kita. Nggak jarang nanti akan bongkar pasang. Nah, sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu apa aja alatnya. Pertama, di sini saya pakai adaptor 12 volt. Ya, ini nanti disambungkan dengan yang namanya jack DC female. Nah, sambungannya ke sini. Dari jack DC ini baru bisa kita sambungkan ke yang namanya LED strip 3 mata. Jadi satu strip ini terdiri dari 3 mata lampu. Namanya LED strip 3 mata. Saya punya stok 4 warna, kuning, biru, merah, dan putih. Ya, nanti nggak semuanya tuh kita pakai. Nanti kita akan pilih. Lalu ada juga konektor LED untuk menyambungkan satu dengan yang lain LED, tapi pendek ya. Lalu ada juga yang panjang dengan kabel 15 cm. Ini untuk bahannya. Lalu untuk alatnya saya punya cutter tetap kita butuh untuk memotong kabel, gunting untuk memotong solasi. Lalu saya pakai X-Acto knife. Sebenarnya bukan alat yang pas, tapi saya merasa dengan alat ini saya bisa lebih mudah untuk memasang lampu LED ke dalam konektor. Bukan alat yang baku sebenarnya. Lalu ada juga dray plus kecil. Lalu ada double tape dan isolasi hitam. Oke, kita mulai aja. A few moments later. Ini adalah rangkaian yang saya coba untuk rangkai tadi. Semoga cocok dengan tema. Sebelum dipasang, kita harus coba dulu apakah ini menyala atau tidak ya. Nah, ternyata menyala dengan baik, nggak ada rangkaian yang rusak. Oke, setelah ini kita siapkan untuk dipasang. Baik guys, sekarang kita sudah dapat semuanya komplit. Pertama dari layernya yang sudah dirakit ya, dari sampingnya nih tampilannya. Oke, udah cukup kuat. Lalu tadi yang saya rakit lampunya, lalu papan belakang yang sudah dilapisi kertas putih, lalu ada dray dan skrup plus ada 4. Lalu ini alat untuk membantu penyekrupan biar lebih mudah. Lalu yang tadi bingkai yang sudah saya cat, ini sudah saya pasang kaca dengan stopper di bagian pojok ya. Yang jelas ini kacanya harus dilap terlebih dahulu biar bersih. Nah, ini setelah layer-layernya dimasukkan. Nah, di sini ada stopper ini, fungsinya bukan hanya sebagai penahan kaca, tetapi juga untuk penopang. Ya, jadi ketika nanti diberdirikan ini untuk menopang dan lebarnya sekitar 1 cm. Fungsinya adalah untuk lampu, letak lampu di bawah layer ini. Jadi ada cahaya yang menyinari dari bawah layer. Nah, itu akan menambah keindahan dari siluet yang dihasilkan nanti. Gitu guys. Oke, ini adalah perakitan final sudah.
bagian belakang saya menggunakan lampu kuning dan merah untuk menciptakan efek api, dan bagian dasar saya menggunakan warna biru, putih, dan biru lagi ya untuk efek air laut. Dan jangan lupa bagi teman-teman, di sini harus ada jalan kabel ya untuk keluar. Nah, di sini. Oke, ini kita tinggal papan belakang ini kita tinggal pasang ke bingkai dengan pakai skrup.